Sebelum ceritanya dimulai, pastikan di sekitar Anda tidak ada sabun cair dan juga timun. Ya, dan kalau cerita ini berhasil menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah nyata yang menyentuh jiwa. Langit sore itu kelabu, seolah menyerap warna dari segala hal yang hidup. Hujan turun perlahan, menetes seperti bisikan rahasia yang disampaikan langit kepada bumi. Di sebuah rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota, seorang perempuan duduk diam di kursi rodanya. Matanya terpaku pada jendela kaca yang kini berembun. Namanya Mira, usia 45 tahun. Cantik dalam kesunyian, dengan rambut hitam panjang yang mulai beruban tipis dan mata coklat teduh yang seperti menyimpan ribuan kenangan yang belum selesai. 2 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil merenggut kemampuannya untuk berjalan. Sejak itu, separuh hidupnya berhenti. Waktu seperti membeku di sekitarnya. Suaminya telah meninggal 5 tahun yang lalu, dan satu-satunya anak perempuan yang ia miliki, Rania, kini tinggal di luar negeri bersama suaminya yang baru, seorang pria muda bernama Dimas. Namun, takdir memiliki rencana yang tak terduga. Suatu hari, Rania mendapat tawaran kerja yang tak bisa ia tolak. Dengan berat hati, ia meminta Dimas untuk sementara tinggal dan merawat Mira, sang ibu mertua yang lumpuh dan tak bisa melakukan apapun tanpa bantuan. Dimas menyetujui tanpa banyak kata. Sejak hari itu, rumah besar yang dulu sunyi hanya diisi oleh 2 jiwa, Mira dan Dimas. Dimas adalah pria berusia 26 tahun. Tinggi, berkulit sawo matang, dengan tatapan mata tenang yang entah mengapa mengingatkan Mira pada masa mudanya, masa di mana ia masih bisa tertawa tanpa rasa takut akan kesepian. Ada kelembutan dalam setiap geraknya dan kesabaran dalam setiap tindakannya. Setiap pagi, Dimas membantu memindahkan Mira dari tempat tidur ke kursi roda. Ia menyiapkan sarapan, membuat teh melati hangat, lalu menemaninya membaca buku atau berbincang pelan di beranda. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Mira sering mencuri pandang dari balik matanya yang lelah, memperhatikan bagaimana Dimas menyisir rambutnya dengan rapi, membawakan selimut ketika udara mulai dingin, atau sekadar menyalakan musik lembut saat senja datang. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hati Mira. Bukan api yang membakar, melainkan kehangatan yang halus, diam, dan menyelinap tanpa izin. Ia mulai menantikan langkah kaki Dimas di pagi hari, menantikan suara sendok dan gelas di dapur, dan senyum sederhana yang muncul dari wajah menantunya itu. "Bu Mira mau duduk di taman hari ini?" tanya Dimas suatu pagi. Mira hanya tersenyum pelan. Suaranya hangat seperti sinar matahari yang malu-malu menembus kabut. "Boleh Dimas, udara pagi ini terasa menenangkan sekali." Dimas mendorong kursi roda Mira menuju jendela besar yang menghadap taman belakang. Cahaya lembut menembus tirai tipis, membiaskan warna keemasan di rambut Mira. Dimas duduk di kursi rotan di sampingnya, sembari membawa nampan kecil berisi roti panggang dan teh melati hangat. "Ibu suka hujan?" tanyanya sambil menatap keluar. Mira mengangguk, senyumnya samar. "Suka, apalagi hujan yang turun pelan seperti ini. Tidak terburu-buru, seperti sedang belajar memahami waktu." Dimas tersenyum. "Saya juga suka. Rasanya semua hal berat ikut larut bersama rintiknya." Mira menoleh, menatap wajah menantunya yang tampak tenang. Pria muda itu seharusnya punya hidup yang lebih indah di luar sana. Namun kini, ia memilih untuk merawat seorang perempuan lumpuh yang bahkan sulit mengangkat segelas air tanpa bantuan. "Dima," suara Mira pelan, hampir berbisik. "Ya, Bu. Kamu tidak bosan ya merawatku setiap hari?" Dimas menggeleng perlahan, matanya lembut. "Tidak, Bu. Justru saya senang bisa di sini. Rumah ini tenang, ibu juga baik."
Mira menunduk. Hatinya berdebar karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin berkata bahwa dirinya bukan perempuan baik, bahwa ia kadang murung, kadang marah tanpa alasan, kadang cemburu melihat perempuan lain berjalan bebas. Namun, bibirnya enggan mengucapkan itu semua. Kalau kamu ingin keluar, bertemu teman, jalan-jalan, tidak apa-apa, Dimas, katanya lirih. Saya sudah nyaman di sini, Bu. Jawaban itu membuat hati Mira seolah meleleh seperti lilin yang perlahan kehilangan bentuknya karena hangat api kecil. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang halus, tapi nyata. Hari-hari berlalu. Mira mulai tersenyum lebih sering. Ia kembali menulis puisi-puisi kecil yang dulu pernah ia tulis untuk suaminya. Ia bahkan meminta Dimas mencarikannya buku puisi lama karya Chairil Anwar yang sudah lama hilang dari rak. 2 hari kemudian, Dimas datang dengan buku berdebu di tangannya. Saya mencarinya di toko buku bekas, katanya sambil tersenyum lembut. Sudah tidak dicetak lagi. Mira menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah Dimas lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup kembali." Dimas terdiam sejenak lalu menunduk. Saya hanya berusaha membantu sebisa saya, Bu. Mira menggeleng perlahan. Tidak, Dimas. Kamu sudah membantu lebih dari yang kamu sadari. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dan melodi hujan yang jatuh di atap. Dalam diam itu, sesuatu di dalam hati Mira bergeser. Bukan sekadar rasa terima kasih, bukan pula iba, tapi sebuah getar lembut yang tak pernah ia rasakan lagi sejak lama. Malam itu hujan turun kembali. Butirannya mengetuk kaca jendela kamar Mira, menciptakan irama lembut yang seakan berbicara dengan hatinya. Tidurnya gelisah. Dalam mimpi, ia kembali berada di dalam mobil yang terbalik, mendengar suara logam beradu, dan tubuhnya yang tak mampu bergerak. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tangan bergetar. Dalam panik, Mira menekan tombol bel kecil di samping ranjangnya. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Dimas masuk. Mengenakan sweater tipis dan celana tidur, wajahnya penuh khawatir. "Ibu kenapa? Mimpi buruk lagi?" Suaranya pelan namun penuh perhatian. Mira menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maaf, Dimas. Aku tidak ingin sendirian malam ini." Tanpa banyak bicara, Dimas duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Mira. Genggaman itu hangat, bukan sekadar kulit yang bersentuhan, tapi 2 kesepian yang saling menemukan pelukannya. "Saya di sini, Bu," katanya lembut. "Saya tidak akan pergi." Mira menatapnya lama, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berkata sesuatu tentang bagaimana kehadiran Dimas membuatnya merasa hidup kembali. Tentang bagaimana setiap detik bersamanya terasa seperti warna yang lama hilang dari hidupnya. Namun, kata-kata itu menguap dalam diam. Malam itu, mereka tidak banyak berbicara. Dimas duduk di kursi dekat tempat tidur, menemani sampai Mira kembali tertidur. Sementara di luar, hujan masih turun perlahan, seolah langit pun mengerti kesunyian mereka. Dan sebelum matanya benar-benar terpejam, Mira sempat berpikir, mungkin aku tak akan pernah bisa mengatakannya. Betapa aku mulai merindukannya lebih dari yang seharusnya. Dalam kesunyian yang lembut itu, cinta mulai tumbuh, bukan dengan ledakan, bukan dengan gairah yang liar, melainkan dengan keheningan yang pelan, seperti tetes hujan yang menyentuh daun tua di awal musim penghujan. Mira tahu, tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Ia hanya bisa membiarkan perasaan itu mengalir, seperti air yang mencari jalannya sendiri. Pagi berikutnya, udara terasa lembab, masih menyimpan sisa hujan malam tadi. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menari lembut di lantai kayu ruang tamu. Mira duduk di kursi rodanya,
menikmati kehangatan teh melati yang baru saja diseduh Dimas. Hari-hari mereka kini mengalir tenang, tanpa banyak suara, namun syarat makna. Tak ada pertengkaran, tak ada jarak. Hanya dua manusia yang belajar memahami tanpa perlu berkata banyak. Pagi itu, Dimas masuk ke kamar Mira sambil membawa sesuatu yang tak biasa. Seikat kecil bunga melati putih yang masih basah oleh embun. Ia meletakkannya di vas kaca kecil di atas meja di dekat jendela. "Pagi, Bu," sapanya lembut. Mira menoleh, tersenyum pelan. Tatapan matanya langsung jatuh pada bunga-bunga kecil itu. "Untukku?" tanyanya. Dimas mengangguk. "Saya lewat taman belakang tadi pagi, bunganya sedang mekar. Rasanya sayang kalau tidak dipetik." Untuk seseorang yang menyukai harumnya. Mira menatap melati itu lama, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. "Melati itu seperti kenangan," gumamnya lirih. "Indah, tapi bisa membuat kita menangis kalau terlalu lama diingat." Dimas duduk di kursi rotan di sampingnya. "Ibu menyukai kenangan?" tanyanya pelan. Mira menghela napas. "Entahlah, kadang aku ingin melupakan semuanya, tapi di sisi lain ada bagian diriku yang ingin memeluknya erat-erat meski menyakitkan." Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mungkin karena dalam kenangan, kita masih bisa mencintai tanpa batas waktu, bahkan ketika orangnya sudah tiada." Kata-kata itu membuat hati Mira bergetar. Tatapannya melembut, namun di balik matanya ada air yang nyaris jatuh. Ia menatap wajah Dimas lama. Wajah yang muda, namun caranya bicara seolah datang dari jiwa yang sudah melewati banyak luka. Dalam diam itu, Mira sadar sesuatu. Rasa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar kesepian, bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang hangat, halus, dan nyaris suci. Ia tahu ini salah, namun bagaimana mungkin ia bisa menghapus perasaan yang datang begitu lembut, seperti aroma melati yang merayap diam ke seluruh rumah tanpa izin. Sore itu, langit berwarna abu-abu muda. Rintik hujan turun tiba-tiba, membasahi dedaunan di taman belakang. Di ruang tengah, Mira duduk menghadap jendela besar. Sementara, Dimas duduk di lantai tak jauh darinya, memegang sebuah buku tua. Buku itu berisi puisi-puisi karya Sapardi. Dengan suara pelan dan dalam, Dimas mulai membacanya. "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu." Mira menutup matanya perlahan. Suaranya, nadanya, caranya melafalkan setiap kata, semuanya menenangkan. Ia seakan ingin mengabadikan suara itu dalam hatinya agar tak pernah hilang. "Dimas," panggil Mira pelan setelah puisi usai. Dimas menoleh. "Ya, Bu." Mira menatapnya lama, lalu bertanya dengan suara nyaris berbisik, "Kenapa kamu bisa begitu sabar, Dimas?" Dimas menunduk, tersenyum kecil. "Mungkin karena saya tak ingin tergesa-gesa dalam hidup, Bu. Banyak hal indah justru muncul dari hal-hal kecil yang datang perlahan." Mira menggigit bibir bawahnya, matanya mulai berkaca. Ia ingin mengatakan bahwa Dimas bukan hanya sabar. Ia tulus, lembut, dan kehadirannya seperti cahaya yang menembus dingin dalam dirinya. Namun, kata-kata itu hanya berputar di hati. Ia tak sanggup mengatakannya. Karena bagaimana mungkin ia mengakui perasaan yang tak seharusnya ada kepada menantunya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan kebersamaan mereka semakin hangat. Dimas mulai terbiasa membacakan puisi untuk Mira setiap sore. Kadang ia membaca Rendra, kadang Sapardi, dan kadang puisi yang ia tulis sendiri tanpa nama. Mira semakin tenang setiap kali mendengarnya. Ia tak lagi merasa seperti perempuan lumpuh yang dikasihani, melainkan seorang wanita yang dilihat, didengarkan, dan dihargai. Sampai suatu malam, ketika Dimas menutup buku puisinya, ia berkata pelan, "Puisi tadi tentang cinta yang datang tanpa nama.
Mira mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Cinta tanpa nama. Kadang justru yang paling jujur ya. Dimas menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Mungkin karena cinta seperti itu tidak menuntut apa-apa, hanya ingin ada. Mira tertawa lirih. Kau mulai berbahaya, Dimas. Dimas ikut tersenyum, lalu berdiri pelan. Saya bereskan cangkirnya dulu, Bu. Ibu istirahat ya. Mira menatap punggungnya saat pria itu berjalan menjauh. Ada perasaan aneh yang menyelinap di dadanya, hangat, manis, tapi juga menyakitkan. Ia tahu batas di antara mereka sangat jelas. Usia, status, dan masa lalu yang tak bisa dihapus. Namun ia juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukan sesuatu yang bisa dikendalikan, karena cinta terkadang datang bukan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk menghidupkan yang pernah mati di dalam jiwa. Beberapa hari kemudian, Dimas datang dengan sebuah hadiah kecil. Syal wol berwarna biru lembut, terlipat rapi di atas meja dekat jendela. Di sampingnya, selembar kertas kecil bertuliskan tangan. Untuk Ibu Mira, agar malam tak terasa terlalu dingin. Mira memegang syal itu dengan hati yang bergetar. Warna birunya begitu tenang, seperti langit setelah hujan reda. Ia memeluknya pelan, seolah kehangatan dari Dimas masih melekat di kain itu. Sore harinya, ketika Dimas sedang menyiram bunga di taman belakang, Mira memanggil dari teras. Dimas! Pria itu menoleh, tersenyum. Ya Bu, Mira mengangkat syal biru itu, memandangi Dimas dengan mata berkilat lembut. Terima kasih, warnanya seperti langit yang aku suka. Dimas mengangguk kecil. Saya tahu Ibu suka biru. Mira menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Kau tahu Dimas, katanya lirih, kadang aku berpikir, mungkin aku akan baik-baik saja kalau semua ini tetap seperti sekarang. Dimas menatapnya, keningnya sedikit berkerut. Maksud Ibu? Ya, kau di dekatku. Kita bicara hal-hal kecil, tidak lebih, tidak kurang. Dimas terdiam. Tatapannya berubah lembut, nyaris sendu. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di samping kursi roda Mira. Ibu tahu, katanya perlahan. Saya juga mulai takut kalau semuanya berubah. Mira tersenyum getir. Takut berharap terlalu jauh. Dimas menatap matanya dan mengangguk pelan. Kita hanya manusia, Dimas. Bahkan saat tak ingin berharap pun, hati bisa mencuri langkah, ucap Mira dengan suara bergetar. Mereka terdiam cukup lama. Hujan mulai turun pelan di luar, membasahi daun-daun jambu di taman. Dimas mengambil selimut, menutup kaki Mira dengan lembut, lalu duduk di lantai di sampingnya. Tak ada kata cinta yang terucap. Tak ada janji yang dijanjikan. Namun dalam keheningan itu, dua hati saling bersentuhan, tidak dalam kata, tapi dalam rasa yang sama-sama mereka pahami. Malam itu, sebelum tidur, Dimas berdiri cukup lama di depan pintu kamar Mira. Pintu itu tertutup, tapi di baliknya ia tahu seseorang sedang memikirkan hal yang sama, tentang bagaimana kasih bisa tumbuh dari luka, dan bagaimana hati bisa memilih jalan paling sunyi, karena di jalan itulah cinta terasa paling jujur. Di dalam kamar, Mira menatap langit-langit yang kelabu. Genggaman tangannya masih erat pada syal biru di dadanya. Ia tidak tahu kemana perasaan ini akan berakhir, tapi untuk pertama kalinya sejak kakinya lumpuh, ia merasa hidupnya kembali memiliki warna. Bukan karena ia sembuh, bukan karena masa lalu berubah, tapi karena seseorang bernama Dimas telah memberinya alasan untuk tersenyum setiap pagi. Dan bagi seorang perempuan yang lama tenggelam dalam kesunyian, itu sudah cukup untuk disebut cinta.